kemudian kalau sudah media tanam sudah tersedia, sudah siap, nah, kita akan mempersiapkan alat penampung media tanam. Alat penampung media tanam itu kita bikin dari drum, kita potong 3/4. Jadi drum yang kapasitas 200 liter kita potong 2/4. Nah, drum ini terbuat dari plastik, harapannya adalah long life ya, atau awet gitulah istilahnya. Nah, ini kita buat dari plastik, kita potong supaya juga awet. Kemudian drum ini kita lubangin beberapa lubang, 1, 2, 3, 4 ya, ini ada 4 lubang. Kemudian kita lubangnya tembus lubang untuk ke sono. Setiap lubang ini kita masukkan pipa diameter 1 in, dan di pipa itu adalah dilobangin ya, dari lubang itu sebelum kita masuk ke sana dilobangin kiri kanan dan bawah, supaya ada sirkulasi udara. Ini fungsinya pipa-pipa ini, bahwa tanah itu sampai bawah sana masih ada sirkulasi udara. Kemudian agar sisa siraman air itu tidak berantakan kemana-mana, kita kolek yang namanya itu ada water collector ya, kita namanya gutter collector, dari talang PVC kita potong, ujung-ujungnya kita tutup menjadi seperti ini. Kemudian lubang-lubang di dalamnya drum ini kita bikin satu garis lurus dengan diameter 1 in juga. Kemudian dari dalam sini ada beberapa titik, ada 4 titik atau 5 titik, kita hubungkan dengan kain flanel. Ini namanya kain flanel. Kain flanel ini menghubungkan, kalau ada cairan di sini bisa ngalir ke sini, atau sebaliknya cairan yang ada di bawah ini bisa terserap ke media sini, sehingga media ini walaupun tidak disiram dalam jangka 1 minggu masih dalam kondisi lembab. Gitu. Jadi fungsinya seperti itu, kain flanel. Terus kelebihannya pakai drum plastik itu tahan lama. Kalau ditanam di lantai atas misalnya, itu lantainya tetap bersih, tidak ada cipratan air atau tidak berantakan airnya. Kemudian nutrisi yang kita siramkan di sini bisa terkoleksi di situ, dan ini bisa kita panen seminggu 2 kali ya. Ini bisa kita panen, kita tampung di ember, dan itu biasanya agak sedikit asam ya, biasanya hasil tampungan itu agak sedikit asam. Kemudian kita kasih kapur dolomit, bisa kita aplikasikan kembali. Daur ulang gitu Pak ya? Iya, jadi ini namanya recycle. Ini metode apa namanya Pak? Apa ya metodenya dia? Metode akal. Berarti metode bikin sendiri kali Pak? Iya, saya mempelajari sistem mempelajari sistem sirkulasi udara, atau kemudian porositas tanah. Iya. Jadi tanah itu harus gembur, harus poros, harus media anggur itu kan terutama harus ini Pak. Poros. Harus poros. Tadi medianya apa sih Pak? Medianya adalah arang sekam, kemudian tanah subur. Tanah subur itu bisa diambil dari tanah yang berada di pohon yang rindang. Yang biasanya itu di lapisan paling atas itu sekitar ya 10-15 cm itu adalah tanah lapukan dari daun-daun. Biasanya dari pohon-pohon yang rindang, bisa dari pohon mangga yang besar, bisa dari pohon, biasanya pokoknya di bawah pohon apa saja. Itu tanahnya biasanya tanah subur. Namanya tanah lapukan. Itu tanah subur. Itu sepertiga dari bagian dari media. Kemudian kohe ya, kotoran hewan, kemudian ditambah dolomit secukupnya. Itu ketika kita membuat adukan media.
Kemudian akan lebih bagus lagi kalau tanah atau media itu sebelum kita aplikasikan, kita bikin apa namanya, kompos ya. Ini Kompos apa ini? ya, kita aplikasikan ini namanya dekomposer M21 ini. Dan ini ingat, ini dipakai media tanam sebelum ditanamin pohon. Ini sekali lagi dari pengalaman saya, pohon muda kena ini akarnya busuk. Aduh, Jadi hati-hati. ini dipakai ketika persiapan media tanam. Habis dicampur ini apa namanya, dicampur, kemudian disemprotkan sampai agak setengah basah. Kemudian media tanam itu ditutup ya, supaya bakteri anaerob itu bekerja. Itu ditutup sampai 2 minggu. Ya, beberapa hari sekali, bisa 2 hari sekali diaduk lagi. Tapi cukup media tanam di apa namanya, komposer sekali aja. Nah, itu diaduk lagi, kemudian 2 minggu dibuka, diangin-anginkan. Nah, kalau sudah begitu, tunggu sampai 1 bulan lah, 2 minggu berikutnya lah, itu akan tumbuh apa namanya, rumput-rumput kecil, tanaman-tanaman kecil. Nah, dari situ artinya kalau sudah tumbuh tanaman-tanaman kecil atau rumput-rumputan kecil itu sudah tumbuh dari media, itu artinya tanah sudah siap tanam. Nah, namun untuk meyakinkan bahwa tanah itu siap tanam, untuk apa namanya, yakinkan bahwa kadar asamnya, kadar keasaman tanahnya harus dicek pakai apa namanya ini. Nah, kita untuk mengecek tanaman ini kayak gini, kita punya 7. Nah, ini pH 7 adalah netral. Jadi tanaman ini akan bekerja maksimal, akan tumbuh maksimal sempurna insyaallah kalau bekerja pada kadar pH 7 ya, kadar pH 7. pH 7 apa namanya, pH itu akan naik turun sesuai dengan keasaman tanah. Biasanya kalau lebih asam, ini kadarnya di bawah 7, bisa 5, bisa 4. Nah, kalau itu untuk mengatasinya, kita taburkan namanya kaptan. Kalau saya pakai kaptan, dolomit kita pakai pertanian. Oh ya benar, kaptan. Singkatannya Kapur Pertanian. Iya benar. Ada dolomit, ada kaptan. Kaptan itu memang, kalau dolomit lebih umum. Ini pupuk apa ini? Ya ini kapten. Ya, ini kaptan. Ini kaptan Kapur Pertanian. Ini cukup sedikit saja. Beda sama dolomit lebih borot ya. Kalau ini lebih sedikit. Ya. Kemudian yang saya sediakan untuk menanam anggur itu, pupuknya apa nih, Pak? Ya, ini ada boron. Oke. Boron. Ini pupuk dasar ini. Pupuk dasar kita pakai NPK 16. NPK 16. Oke. Ini dasar nih. Nah, supaya PK 16 itu bekerja maksimal, atau ini juga saya dapat masukan dari ibu rumah tangga. Wah, apa tuh, Pak? Dari ibu rumah tangga itu katanya penyedap rasa atau bumbu masa itu bisa bisa menyuburkan tanaman, katanya. Saya coba, saya lihat komposisi di dalam ini. Ini adalah penyedap rasa mononatrium glutamat. Nah, ini kan alami nih, dari tebu ya, kita nggak khawatir karena ini bukan kimia. Saya coba, ini ternyata betul. Jadi ini saya aplikasikan ini pada sahabat proses vegetatif, proses pembentukan cabang daun atau pohon. Saya pakai pupuk ini, saya tambah ini sedikit lah, yang kalau ini misalnya 100 gram, ini saya kasih cuman 5 gram. Oke. Ini 5 gram. Tapi hasilnya yang di bawah itu ya terampus sangat bagus. Itu dasarnya. Ini untuk pupuk-pupuk vegetatif. Untuk vegetatif. Nah, rencana nanti pupuk generatifnya ada pada saat tumbuhan saya udah siapin. Ini ada PNO3.